Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf diganggu waktunya, pesantren Milad sebentar ya untuk kegiatan ibu hari ini. Nah, itu kemarin sudah sampaikan ke kalian ya, kalau pada hari ini ada kegiatan pembelajaran di mana nanti ibu akan didampingi sama Pak Umar. Pak Umar ini guru SMP ya, terus sama ibu-ibu di belakang dari Yogyakarta ya. Nah, mungkin hari ini kita seperti pembelajaran biasa aja ya, seperti pembelajaran biasa. Kalian harus belajar terkait dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Relax aja ya, nggak usah tegang, senyum dulu, senyum. Saya Omar. Kayak Pak Umar, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang muda, izinkan saya bertanya Bu Christine di sini akan sedikit belajar bersama kamu, melihat pembelajaran yang kemarin karena Bu Christine seru dari kelas 10, diskusinya seru, belajarnya seru, makanya saya ingin lihat belajar yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi sudah kenalkan mungkin saya Pak Umar Yadi dari SMP 23 Jakarta. Nah, dalam kesempatan ini saya akan belajar sama kalian dan menemani. Izinkan ya, anak-anak. Silakan. Ya, silakan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan dan bermanfaat untuk kalian semua. Tolong diikuti doanya, doa kelas. Sebelum mulai pelajaran, baiknya berdoa buat agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen dulu ya. Aldani, Alika, Alia, Alin, Amalia, sakit Bu. Anissa, Arum, Alia, Aulia, Imo, Kori, Eca, sehat Eca? Paras, Gibran, Iksan, Desya, Lulu, Marsha, Radit, nama Radit, ngomong, Sadam, Raffi, Sakit, Dari, Jordi, Nadine, sakit Bu. Nurul Asri, hadir Bu. Ika, hadir. Octavia, hadir. Rizky Amelia, Rudi, hadir. Sabrina, hadir Bu. Suaida, sakit Bu. sakit. Tiara, Hadir Bu. Uni, hadir Bu. Fiona, Yunita, Diskoto, hadir. Ya. Jadi yang tidak hadir hari ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 orang yang tidak masuk karena sakit. Ya, biarkan kalian jaga kesehatan karena sekarang lagi puasa, cuacanya juga panas ya.
kami. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya Ibu mau cek dulu mana budaya 5R-nya, coba dicek. Budaya 5R-nya sudah dijalankan belum? Lihat di dalam meja bawah, kemudian bagaimana sudah? Oke, udah ya, budaya 5R udah dijalankan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya terkait dengan penanganan surat. Oke, Ibu hanya ingin mengulas sedikit saja yang sudah kita bahas minggu lalu. Apa sih yang dimaksud dengan surat masuk? Apakah surat masuk itu surat yang dikirimkan dari perusahaan lain masuk ke dalam perusahaan kita? Oke. Ada lagi yang lain? Apa? Surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berasal dari seseorang atau perusahaan. Oke, betul. Oke, surat masuk adalah surat-surat yang masuk ke dalam perusahaan yang diterima dari beberapa perusahaan. Oke, itu surat masuk ya. Kalian dimaksud dengan prosedur di dalam penanganan surat masuk. Ada beberapa step-step atau langkah-langkah di dalam kita melakukan prosedur surat masuk. Siapa yang bisa menjawab? Langkah-langkah prosedur surat masuk. Mulai dari penerimaan. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Prosedur surat masuk. Rizky? Marsha? Masih ingat? Penerimaan. Terus apa lagi? Penyortiran apa? Ini penyortiran. Terus penyimpanan dong, penyimpanan dong, penyortiran, pencatatan, pengarahan. Habis mulai pengarahan? Penyimpanan. Itu materi yang lalu. Radit masih ingat Radit? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Materinya adalah sistem penyimpanan arsip. Oke, yang kita bahas hari ini adalah sistem penyimpanan arsip. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama di sini ya, setelah melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran melalui video, artikel, dan observasi langsung, maka peserta didik mampu menjelaskan prosedur sistem penyimpanan dokumentator dan tepat. Nah, yang kedua, oke. Ya, silakan ditulis ya. Yang sudah bisa ditempel di depan. Oh, depan ya. Kamu coba berdua. Semangat. Oke, yang sudah silakan ditempel di depan. Yang meeting ya, tempel ya. Kurang satu, kurang lagi nggak? Oke, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa sih sistem penyimpanan itu?
menempel ke ini ya. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sistem penyimpanan untuk mempresentasikan situasi nyata dalam kehidupan nyata. Artinya di sini kalian bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem penyimpanan, apa sih manfaatnya di dalam sistem penyimpanan, apa sih tujuan di dalam sistem penyimpanan, terus dampaknya bagaimana. Nah, di dalam mempraktekannya ini nanti kalian bisa praktekkan dalam kehidupan nyata atau real yang kalian lakukan sehari-hari, baik untuk pribadi maupun untuk perusahaan. Itu ya tujuan kita mempelajari materi hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apa sih yang ada di pikiran kalian terkait dengan sistem penyimpanan. Nanti kalian tuliskan di kertas ini, terus kalian tempel apa yang dimaksud dengan sistem penyimpanan. Oke. Silakan ditulis ya. Yang sudah bisa ditempel di depan. Oh, depan ya. Kamu coba berdua. Semangat. Oke, yang sudah silakan ditempel di depan. Yang meeting ya, tempel ya. Kurang satu, kurang lagi nggak? Oke, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa sih sistem penyimpanan itu? Yang sudah bisa langsung tempel ke ini ya. Sudah, kan? Namanya ditulis, nama ditulis ya, tuliskan namanya. Dan ini sudah ada ini, ya kan?
Sudah semua? Ayo dipercepat tulisnya. Oke, udah semua ya? Sudah Bu. Ya. Minta satu orang untuk membacakan ya. Ibu tolong bacakan semua. Menurut saya, sistem penyimpanan adalah suatu metode yang digunakan pada penyimpanan arsip dengan tujuan penemuan arsip dapat dilakukan dengan cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Oke, itu pendapat dari yang lain sama? Hampir sama. Oke, nanti kita gali lagi informasinya ya, berdasarkan diskusi kelompok kalian nanti. Ya, silakan. Oke, sebelum kita akan mulai kegiatan inti membahas pembelajaran hari ini, Ibu akan mau lihat kalian lebih fokus lagi. Kita coba yel ya, yel fokus. Siapa yang mau instruksiin? Siapa? Coba fokus. Radit Bu, Radit? Ayo Radit. Kamu yang mau pendahin Radit? Siap Radit? Radit? Siapa bisa? Dari. Oke, dari. Asisten. Personal asisten dulu, yang lain mengalah ya. Oke, dari siap. Siap diri. Fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Sudah semua? Ayo dipercepat tulisnya. Oke, udah semua ya? Sudah Bu. Ya.
minta satu orang untuk membacakan ya. Bimo tolong bacakan Bimo. Menurut saya sistem penyimpanan adalah suatu metode yang menggunakan pada penyimpanan arsip dengan tujuan penemuan arsip dapat dilakukan dengan cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Oke, itu pendapat dari yang lain sama? Sama. Oke, nanti kita gali lagi informasinya ya, berdasarkan diskusi kelompok kalian nanti. Ya, silakan. Oke, sebelum kita akan mulai kegiatan inti membahas pembelajaran hari ini, Ibu akan mau lihat kalian lebih fokus lagi. Kita coba yel-yel ya, yel-yel mau fokus. Siapa yang mau instruksi? Siapa? Tepuk fokus. Radit Bu, Radit. Ayo Radit. Kamu yang mau pedain Radit? Siap Radit. Radit. Siapa bisa? Dari. Oke, dari. Personal asisten dulu, yang lain mengalah ya. Dari Bu. Siap diri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Ayo. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekarang tangan sudah ada di meja kali ya. Sekarang kita lebih fokus lagi. Ya, kita relaksasi sebentar dengan mindfulness kalian. Artinya sebelum pembelajaran kita fokuskan bahwa pada hari ini kalian akan mempelajari tadi materi yang sudah kalian pikirkan adalah mengenai sistem penyimpanan. Oke, sekarang kalian mulai pejamkan mata kalian. Pejamkan mata lagi. Pejamkan mata kalian. Terus kalian fokuskan pikiran kalian. Ya, rasakan badan kalian rileks. Sekarang coba tarik nafas. Rilekskan pikiran kalian untuk memfokuskan diri kalian bahwa kalian ingin belajar pada hari ini pembelajaran tentang sistem penyimpanan. Ya, lepaskan. Oke, sekarang tarik nafas lagi, lebih rileks lagi. Ya. Oke, lepaskan. Oke, siap? Udah fokus? Oke, kalau sudah fokus, sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran kali ini. Jadi Ibu akan membagikan kalian kelompok diskusi yang sudah kita bagi ya, yang kita sudah klasifikasikan dengan apa yang kalian sudah lakukan tes non-diagnostik kemarin. Kita menemukan ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Oke, sekarang Ibu akan membagikan instruksi kerja yang harus kalian kerjakan untuk menggali informasi dari sistem penyimpanan. Auditory? Oke. Auditory lagi? Auditory? Auditory. Kinestetik? Visual? Oke, sekarang dilihat instruksi kerjanya. Di situ untuk yang auditory, ya, itu ada link artikel yang kalian bisa buka, ya, di situ. Terus kalian siapkan HP atau laptop yang kalian punya. Setelah itu pastikan kondisi internet, buka link yang diberikan, terus amati video. Di situ kalian diskusikan, kalian gali informasi terkait dengan materi yang ada di dalam link tersebut, ya. Di situ ada informasi, bisa kalian gali informasi yang banyak, pengertian, manfaat, tujuan, macam-macam sistem penyimpanan. Ataupun kalau ada dampak dari ya sistem penyimpanan bisa kalian diskusikan di situ. Ini untuk yang auditory. Yang visual juga sama. Siapkan alat dan bahan, HP, laptop, ATK, dan
suratnya, pastikan laptop bisa terkoneksi dengan internet. Ya, Ibu akan memberikan dengan visual sebagai tambahan referensi, kalian bisa lihat sendiri untuk yang visual. Terus amati yang link artikel yang diberikan juga. Oke, yang dinas tadi, kalian kemarin sebenarnya udah melakukan observer ya, observer kepada siapa? Oke, pada Ibu. Nah, sekarang kalian diskusikan apa yang kalian observer kemarin, yang kalian temukan kemarin, kalian bahas terkait dengan informasi yang kalian dapat. Oke, sekarang kalian diskusikan bersama teman kalian, kalian buka linknya. Nah, untuk produk hasil yang kalian hasilkan nanti, kalian Ibu bebaskan sesuai dengan keinginan kalian, ya berdasarkan diskusi kelompoknya, apakah mau dibuat dalam bentuk PPT, apa mau dibuat dalam bentuk video, atau dibuat dalam bentuk post. Oke, silakan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Oh, betul. PPT. Oh, bikin apa? PPT. Oke. Mau buat video. Kalau kita buat apa? Buat apa? Poster aja. Poster aja. Mau bikin apa? Video. Mau buat? Video. Oke, silakan. Sekarang diskusikan. Balik.
Jadi kita nanti cari materi, Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, tolong dikirimkan hasil produk kalian ke grup PA ya. Nanti tampilkan. Oke, untuk kelompok Paras ya. Oke, siap untuk maju ke depan kelompok Paras. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Kelompok Paras akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Pohon mangga, buah-buahnya lebat. Secangkir kopi diminum hangat. Selamat pagi para sahabat. Sambut pagi dengan semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Alfian. Saya Farah Hidayat. Saya Oktavia Ramadhani. Saya Rumunsa. Saya Nurul Ramadhani. Saya Sabrina Rahmanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai sistem penyimpanan dokumen. Nah, jadi udah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem penyimpanan dokumen? Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan
warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana warkat tersebut sewaktu-waktu dipergunakan. Nah, warkat ini apa sih? Warkat itu kayak misalkan contohnya, nah, iya. Nah, ini kan ada penyimpanan warkat. Warkat itu kayak misalkan nota-nota atau kalian kayak bill kayak gitu, itu bisa buat sebagai apa? Kayak pokoknya kayak sistem penyimpanannya gitu ya, biar kalian kayak notaris gitu. Sistem penyimpanan menurut ahli. Sistem menurut Sugiarto dan Waryono, sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang dipergunakan. Menurut Sugiarto dan Waryono, sistem penyimpanan arsip adalah sistem yang dipergunakan dan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dan dapat diciptakan dan penemuan dokumen yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana dokumen tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Terus yang selanjutnya adalah tujuan sistem penyimpanan. Tujuan sistem penyimpanan adalah agar arsip atau dokumen terpelihara dengan baik, teratur dan aman, serta mudah untuk menemukannya di lain waktu secara sistematis. Jadi dengan adanya sistem penyimpanan ini, kita dapat menemukan kembali arsip atau dokumen tersebut tuh secara singkat, itu dengan waktu yang singkat, kayak 1 menit itu aja udah bisa menemukan dokumen yang ada pada tahun lalu, bulan lalu, atau segala macam. Nah, di sistem penyimpanan itu ada manfaatnya, seperti menghemat tempat penyimpanan dan menjaga kerahasiaan. Terus ada lagi mempermudah pencarian arsip agar ditemukan dengan cepat dan tepat sehingga menghemat waktu dan tenaga lipat. Terus ketiga, menjaga arsip-arsip penting dan keselamatannya arsip statis sebagai memori dan bukti sejarah. Lalu ada jenis sistem penyimpanan. Yang pertama itu sistem penyimpanan secara nomor. Jadi kayak misalkan sesuai urutannya. Terus yang kedua, sistem penyimpanan secara abjad itu dari dokumen A sampai dokumen terakhir Z. Terus sistem penyimpanan secara wilayah. Jadi dokumennya itu dikelompokkan secara wilayah-wilayahnya. Terus yang keempat ada sistem penyimpanan secara subjek. Sistem penyimpanan secara subjek itu dikumpulkan sesuai subjeknya, dikelompokkan menjadi satu sesuai kata kuncinya atau subjeknya. Terus yang terakhir itu ada sistem penyimpanan secara tanggal. Secara tanggal itu metodenya itu kayak dari tanggal masuknya surat sama dikirimnya surat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah petunjuk penataan berkas sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, peralatan atau perlengkapan yang diperlukan sangat sederhana. Dan yang ketiga, biaya pelaksanaannya lebih murah. Keempat, penyimpanan ini hanya memerlukan 1 kali penyortiran, yaitu sesuai dengan kesamaan abjad. Dan yang terakhir, dengan penggunaan warna dalam pengodean, kesalahan penempatan berkas akan mudah diketahui. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, ada kemungkinan terjadi kesalahan penempatan berkas jika tidak mengikuti aturan secara konsisten. Yang kedua, nama yang sama mungkin membingungkan, khususnya jika ejaannya sama. Yang ketiga, mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat sehingga serangkaian pemberkasan menjadi tidak sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, berkas atau arsip yang didasarkan pada nama sangat mudah dilihat dan diketahui oleh orang yang bermaksud tidak baik sehingga dari segi keamanan kurang baik. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kami. Dari yang silakan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok yang pas?
Ya. Perkenalkan, nama saya Yunita Indriani dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa dalam penyimpanan arsip diperlukan sistem penyimpanan arsip tertentu? Iya. Dari beberapa dokumen tersebut disortir kembali dan dipilah-pilah agar suatu saat waktu-waktu dibutuhkan dokumen tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan Jadi, tidak perlu repot. Tergantung juga suratnya, misalkan kayak misalkan suratnya ini dikirim dari mana, kayak misalkan kalau misalkan pakai jasa pos itu kan biasanya pakai nomor kode atau wilayah kan. Nah itu biar mudah aja sih. Ya, di dalam sistem penyimpanan memang kita harus menggunakan beberapa sistem yang ada tadi disampaikan ya. Kita harus memilih dari 5 sistem itu yang cocok dengan perusahaan kita terkait dengan ya perusahaan kita bergeraknya di bidang apa, mana yang cocok. Apakah contohnya kayak bank, kira-kira menurut kalian kalau bank itu lebih cocok sistem penyimpanannya sistem apa? Abjad, nomor, wilayah, kira-kira sistem mana yang cocok untuk bank? Ya, abjad ya, karena bank itu ada nama, ya, nama nasabah dan bisa juga menggunakan nomor. Kan itu ada nomor rekening. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk kelompok Marsha. Sungguh indah taman bersemi. Kalau dilihat, jangan disentuh. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Saya Masya Delia. Saya Ica. Saya Ibrahim. Oke, yang mau ditampilkan tugas dari kelompok Marsha adalah video ya. Kelompok Marsha membuat video. Tolong diperhatikan. Sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan pada penyimpanan arsip agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan arsip yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat bila mana sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. Semacamnya adalah satu, sistem abjad adalah sistem penyimpanan yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, organisasi yang disusun berdasarkan abjad. 2. Sistem perihal atau subjek adalah sistem penataan dan penyimpanan arsip yang menggunakan pedoman seperti dokumen, keuangan, kepegawaian, penawaran, dan lainnya. 3. Sistem nomor adalah sistem penataan dan penyimpanan dokumen dalam tempat penyimpanan dengan menggunakan kode nomor. 4. Sistem wilayah adalah sistem penataan dan penyimpanan dokumen yang dibuat sesuai kelompok daerah seperti nama, wilayah yang digunakan suatu organisasi. 5. Sistem tanggal adalah sistem penataan dan penyimpanan dokumen yang dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian. Komponen dasar dalam pengalaman pengarsipan secara digital ada 3, yaitu 1. Memindahkan dokumen. Dalam memindahkan dokumen bisa dilakukan dengan cara scanning, conversion, imprinting. Yang kedua, menyimpan dokumen dalam kegiatan ini. Proses penyimpanan dokumen elektronik harus didukung oleh sistem yang sesuai, tentunya dengan kebutuhan untuk masa yang akan datang. Nah, untuk arsip yang bentuknya sejenis atau sama, sebaiknya disimpan dalam satu folder. Yang ketiga, mengindeks dokumen indeks harus dilakukan agar informasi yang ada
dapat dengan mudah dipahami. Ada 3 metode yang bisa digunakan. 1. Index file, 2. Full text indexing, yang 3. Folder atau file structure. Metode penyimpanan dokumen virtual. Yang pertama, klasifikasi jenis dokumen. Yang kedua, menentukan sistem penyimpanan. Yang ketiga, menentukan jenis aplikasi penyimpanan. Yang keempat, menyediakan tempat virtual. Yang kelima, memasukkan atau menyimpan dokumen. Yang keenam, backup penyimpanan di tempat lain. Yang ketujuh, menentukan satu perangkat komputer tersendiri. Dampak sistem pemasukan secara digital pada efisien kerja. 1. Cepat ditemukan apabila dibutuhkan. 2. Pengindeksan yang fleksibel. 3. Kecil kemungkinan untuk kehilangan dokumen. 4. Menghemat tempat. 5. Menghemat tinta dan kertas. 6. Berbagi aksi secara mudah. 7. Meningkatkan keamanan. Dan 8. Penghematan sumber daya manusia. Oke, kelompoknya Marsha sudah menampilkan presentasi. Ada pertanyaan kelompok Marsha? Ya, apa? Silakan. Saya Rina Priani dari kelompok 5 izin bertanya, apa saja sih 8 dampak dari sistem pengaktifan secara digital pada efisien kerja? 9. Terima kasih. Yang pertama itu cepat ditemukan apabila dibutuhkan. Yang kedua itu pengindeksan yang fleksibel. Yang ketiga kecil kemungkinan untuk kehilangan dokumen. Yang keempat menghemat tempat. Yang kelima itu menghemat tinta dan kertas. Itu meningkatkan keamanan. Yang kedelapan penghematan sumber daya manusia. Yang kesembilan itu memudahkan untuk recover data yang ada. Oke, itu baik yang secara manual maupun secara virtual. Ya, bukan satu dampaknya yang bisa kita ambil di dalam sistem penyimpanan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kelompok siapa yang belum maju? Rani. Oke, kelompok Rani. Mana lagi kelompok dia? Bos? Mulai. Boleh jaga. Yang apa yang lagi tadi? Balik tahun. Ibu malu. Di atas buset ada buah muret. Masak cumi campur nasi. Untuk Bu Christine yang paling keren. Yang paling presentasi. Perkenalkan nama saya Muhammad Dari Iskandar. Saya Arya di rumah. Saya Maulana Raditya. Saya di Supermarket. Saya Paulina Katifah. Jadi di sini Jadi di sini kelompok kita akan mempresentasikan dari hasil observasi kami minggu lalu tentang sistem penyimpanan dokumen di Tata Usaha SMKN 19 Jakarta. Sebagai Ibu Rita sebagai narasumbernya. Nah, yang pertama itu dari hasil wawancara kami menerima informasi kalau pada proses penyimpanan buku agenda yang ada di Tata Usaha itu menggunakan buku agenda ganda, di mana buku agenda surat keluar dan surat masuk itu dipisah. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pencarian ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena kan gampang kan, kayak satu buku ini tuh dikhususkan buat yang surat keluar aja. Terus yang satu lagi ini buat yang surat masuk aja. Nah, formatnya itu kalau buku agenda ganda sama kayak buku agenda yang lainnya, kayak ada tanggal keluar masuknya kapan, nama penerimanya itu, perihal, dan kode arsipnya. Kemudian di TU SMKN 19 Jakarta itu surat keluarnya itu disimpan, dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kepentingannya. Kemarin waktu kita lagi observasi itu sama Bu Rita ditunjukin 3 jenis surat keluar yang disimpan berbeda-beda. Yang pertama itu seperti ada surat panggilan siswa, itu yang buat siswa bermasalah biasanya. Terus ada surat keluar karyawan, itu biasanya buat karyawan SMKN 19 seperti guru. Terus ada surat edaran itu bisa kayak berupa edaran tentang pembagian rapot, edaran libur, edaran acara-acara di sekolah.
lembaga arsip dalam buku agenda rupanya diberikan langsung oleh dinas yang membuat semua kode di arsip setiap sekolah taman. Seterusnya ada tata usaha SMK 19 Jakarta menggunakan sistem nomor dan tanggal dalam penyimpanan data. Nah, jadi di tata usaha SMK 19 Jakarta itu dari yang kita terima informasi dari kita itu menggunakan sistem penyimpanan nomor, di mana itu biasanya diurutkan berdasarkan dari tanggal yang paling baru diterima sampai yang paling lama. Tapi bisa juga disimpan berdasarkan subjeknya, karena kan ada nama orangnya. Kemudian di SMK 19 Jakarta itu juga paling banyak penyimpanannya itu menggunakan ordner. Ini order ya teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Saya Fatia Dea dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah ada pengembangan dalam sistem penyimpanan data usaha? oh, ada pastinya. Jadi kan kemarin kita udah observasi nih, terus kita menemukan beberapa kelemahan dari sistem penyimpanan di tata usaha SMK 19. Kita nemunya ada 3. Yang pertama itu ruang penyimpanannya nggak memadai. Kan SMK 19 sih banyak muridnya. Pasti tuh nggak satu orang tuh satu dokumen aja kan. Sedangkan satu angkatan bisa ada 100 lebih. Kalau total itu jumlahnya aja bisa 300-an. Jadi kayak ruang penyimpanannya itu terbatas. Kayak kemarin pas kita KTU itu banyak map-map yang masih ditaruh di pinggiran lantai. Ada juga di lemari penyusun. Yang kayak kelihatannya itu udah kebutuhan gitu. Terus yang kedua itu ada kurangnya sumber daya alam. Kayak nyambung sama yang saya bilang yang pertama tadi. Siswa SMK 19 itu kan kebanyakan, bisa bilang banyak. Sedangkan staf tata usaha itu ada berapa sih? Itu juga bisa berakibat fatal ke kesehatan staf tata usaha itu sendiri kalau mereka kerjanya itu melebihi batas. Terus yang ketiga itu ada mereka masih menggunakan sistem pengarsipan manual, di mana itu masih dikelola oleh manusia. Sedangkan di era digital ini udah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk mengelola dokumen yang disimpan, membuat backupnya. Kalau misalnya sewaktu-waktu nih terjadi yang kita inginkan dalam sekolah kita, yang bisa mengakibatkan kayak kita kehilangan dokumen-dokumen penting para murid. Oke, jelas Mas ya? Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita beri applause untuk kelompok. Bantu Dermit pergi berlari. Tidak terasa tidak bersentuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sudah dipresentasikan semua kelompok ya. Berarti kita kalian boleh plus untuk presentasi hari ini sangat bagus sekali karena kalian berdiskusi dengan teman yang bekerja sama dengan baik sehingga hasil bisa dipresentasikan. Sekarang kita berikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian gali informasinya. Sekarang kita melakukan kesimpulan dari materi tentang sistem penyimpanan. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Tiara Putri Ayu dari kelompok 5 izin menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran materi hari ini adalah penyimpanan dikatakan baik apabila ketika dibutuhkan akan mudah ditemukan dan terjamin keamanannya. Untuk penyimpanan arsip manual tersendiri membutuhkan ruangan tersendiri untuk meletakkannya. Namun berbeda dengan penyimpanan arsip digital, di mana hal ini disebabkan karena bentuk fisik dokumen digital itu tidak nyata. Nah, kita juga mengetahui 5 sistem arsip yang digunakan, beberapa dampak, dan SOP sistem penyimpanan arsip. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk. Oke, tadi kan sudah disampaikan Tiara kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini kita bisa mengetahui pengertiannya ya, artian dari sistem penyimpanan, ya, bisa mengetahui manfaat dari kita menggunakan sistem penyimpanan tersebut. Manfaatnya sangat banyak ya, baik untuk perusahaan maupun suatu organisasi maupun untuk individu. Terus di sini juga kita mengetahui sistem macam-macam di dalam sistem penyimpanan. Ada berapa tadi? 5. Ada berapa dari sistem penyimpanan?
penyimpanan? 5. Oke, ada 5 ya. Abjad, subjek, tanggal, wilayah, nomor. Ada dampak di dalam sistem penyimpanan manual. Ya, kalau manual pasti dampaknya berkasnya karena menumpuk ya, dampaknya dokumen mudah ditemukan kalau kita menggunakan sistem penyimpanan yang baik. Ya, ini ada beberapa dampak yang bisa kita terima. Terus antara elektronik sama manual pastinya akan ada perbedaan. Ya, kalau elektronik berarti kita butuh perangkat yang membantu di dalam kita melakukan sistem penyimpanan. Apa aja kira-kira perangkat yang dibutuhkan? Scanning, komputer, ya. Artinya data tersebut harus kita convert terlebih dahulu, ya. Jadi data PDF atau gambar, ya, PNG. Nah ini, terus kalau manual itu ada beberapa proses langkah-langkah yang harus dilakukan. Mulai dari memeriksa berkas, mengindeks, mengkode, menyortir surat dan menempatkan surat. Terus yang berikutnya prosedur dalam penyimpanan dokumen virtual, dampak penyimpanan dokumen secara digital. Oke, nah ini pembelajaran yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Ya, sekarang Ibu akan meminta kalian merefleksikan apa sih yang kalian dapat, ya, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti kalian tulis, Ibu akan berikan lagi kalian post-it. Kalian tuliskan yang pertama, refleksinya, apa perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Yang kedua, apa yang telah kalian pahami dari materi hari ini. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami. Yang keempat, menurut kalian, apakah penting mempelajari sistem penyimpanan dokumen ini. Oke, silakan kalian tulis. Mau diberikan. Ya, sekarang kalian tulis refleksi ya hasil pembelajaran hari ini. Di depan ya, kalian jawab ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Apa yang telah kalian pahami dari materi hari ini? Apa yang belum kalian pahami? Menurut kalian apakah penting mempelajari sistem penyimpanan dokumen ini? Yang sudah bisa ditempatkan di refleksi.
perasaan saya setelah mempelajari materi hari ini sangat senang karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. Dan yang saya pelajari tentang materi hari ini adalah cara menyimpan dokumen dengan benar dan lainnya tentang dokumen. Yang saya perlu pahami kurangnya pengetahuan tentang caranya penyimpanan dokumen. Dan yang sangat penting, dan menurut saya materi hari ini sangat penting untuk proses penyimpanan dokumen agar proses penemuan dokumen kembali dengan cepat. Oke, terima kasih. Dadah. Perasaan Sadam refleksi hari ini bahwa adalah kaitannya senang. Yang lain, bagaimana perasaannya? Senang. Senang banget. Oke. Ya, itu bukan dari bentuk pembelajaran hari ini. Ibu kalian yang ibu lihat adalah kalian sangat antusias sekali dalam pembelajaran hari ini. Dan ibu harapkan dengan setelah kalian mempelajari apa yang kalian ketahui hari ini, itu bisa memotivasi kalian, khususnya untuk jurusan kita ya. Jurusan kita terkait dengan pembelajaran sistem penyimpanan ini sangat penting sekali. Ya, karena ini pelajaran pokok kita. Nanti kalian bisa menjadi seorang arsiparis, ya, artinya ahli dalam bidang penyimpanan untuk kedepannya. Selain itu, kalian bisa melakukan ini, bisa mempraktekkan kalau kalian sudah mempelajarinya. Setelah ini kita nextnya, kita akan mempelajari bagaimana cara-cara penerapan untuk kelima sistem tersebut. Ya, bagaimana kita menyimpan dengan sistem abjad, bagaimana kita menyimpan dengan sistem nomor, bagaimana dengan menyimpan sistem geografis, ya, dan terakhir adalah itu bisa nanti kalian. Dan untuk tugas kalian, jangan lupa nanti ibu akan berikan tugas kalian dalam bentuk LKPD. Ya, nanti kalian buka di PCR. Ini ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan secara kelompok. Ini ibu kasih waktu dalam waktu 2 minggu ya, karena terkait dengan kalian mengumpulkan dokumen-dokumen. Setelah itu kalian akan melakukan sistem penyimpanannya. Mana yang akan kalian pilih di dalam kelima sistem penyimpanan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Ibu senang sekali. Ya, semoga pembelajaran berikutnya akan tetap kondusif dan selalu pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum ibu tutup, ibu juga akan punya pantun buat kalian. Apa tuh? Stasiun Tugu ada di Yogyakarta. Makanan gudeg jadi favorit. Guru hebat dan bijaksana. Siswa 10 MPLB pemberi semangat. Lagi minggu depan kita tutup dengan doa, semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan limpahan ibadah dari Allah dan pahala yang besar. Oke, siapa mau mimpin doa? Siapa? Paras? Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kelas 10 ya. Oke. Hari ini kalian sudah mempresentasikan dari masing-masing gaya belajar kalian, kemudian proses diferensiasi dengan sangat luar biasa, keren. Nah, tadi seperti dari Bu Christine, tentunya masih akan berlanjut pada materi berikutnya ya. Tentu akan sangat bermanfaat buat membekali diri kalian dalam sebagai arsiparis. Dan terima kasih sudah bisa menemani Bu Christine di sini, melihat kami belajarnya keren banget. Harus semangat seperti tadi kami ada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Kalian bisa kembali lagi ke aula.